ketika kita beramal soleh, contoh sedekah. Kita bersedekah seolah-olah kita ikhlas, seolah-olah saja. Contoh, kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada fakir miskin. Minimal di hati kita mengharap-harap rasa kata-kata terima kasih dari orang yang kita beri. Minimal begitu. Minimal yang kedua, kita berharap-harap agar apa yang kita sedekahkan akan kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Minimal yang kedua. Minimal yang ketiga, kita berharap-harap pahala atas kebaikan-kebaikan, atas apa yang sudah kita sedekahkan. Minimal yang ketiga. Minimal yang keempat, kita berharap-harap surga dengan apa yang sudah kita sedekahkan. Inilah bukti bahwa amal-amal kita selama ini ternoda dari ikhlas. Kenapa? Karena kita belum Islam. Kalau belum Islam, ya tidak bisa selamat semua apa yang kita amalkan. Pasti di dalamnya banyak pajak-pajaknya. Pasti di dalamnya banyak salib-salibnya. Banyak berhala-berhalanya. Banyak arca-arcanya. Yakni apa yang dituju manusia di dalam ibadah. Ibadah tujuannya hanyalah urusan dunianya. Beribadah tahajud demi kebahagiaan dunia saja, tidak untuk kebahagiaan akhirat. Karena semua yang dilakukan selama ini hanyalah serba tujuannya hanya dunia saja selama ini. Jadi untuk mengenal Rasulullah, untuk kita memperingati hari kelahiran Rasulullah, untuk kita membangkitkan Rasulullah yang ada di dalam setiap dada manusia kita, agar kita tidak jahiliyah lagi di dalam kehidupan ini, maka wajib kenal Tuhannya Muhammad dulu. Wajib kenal Tuhannya para nabi dulu. Wajib kenal Tuhannya para rasul dulu. Baru bisa bertemu Muhammad Rasulullah. Baru bisa bertemu Tuhannya alam semesta ini. Jadi awal untuk memperingati hari kelahiran, untuk memperingati bulan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka jangan sampai peringatan-peringatan itu hanyalah ala hawa nafsu saja. Hanyalah ala zahiriyah saja. Janganlah hanya syariat saja. Tapi peringatilah hati kita bahwa sesungguhnya hati setiap manusia pun juga Rasulullah. Bukan Rasulnya, hawa nafsunya sendiri. Karena bila Rasul ini masih Rasulnya hawa nafsu, berarti manusianya selama ini ngaku-ngaku jadi Allah, ngaku-ngaku jadi Tuhan, tapi tanpa disadarinya, tidak sadar selama ini kita lebih wujud daripada wujudnya Tuhan. Kita lebih hidup daripada hidupnya Tuhan. Kita lebih berkuasa daripada kuasanya Tuhan selama ini. Karena kita selama ini telah mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan mentuhankan Tuhannya Rasulullah, mentuhankan Tuhannya para nabi, mentuhankan Tuhannya para rasul, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mari kita lanjutkan bagaimana caranya ati Allah, mengikuti Allah, mentaati Allah. Bagaimana cara mentaati Allah sebelum kita taat kepada Rasulullah? Ati Allah wa ati Rasul. Jadi bagaimana sih caranya taat kepada Allah itu? Caranya taat kepada Allah, ya jangan jadi Allah di dalam hatimu. Cara taat kepada Allah adalah ya jangan jadi Tuhan di dalam hati kita. Cara taat kepada Allah itu ya jangan jadi penguasa di dalam hati kita kecuali Allah. Itulah cara taat kepada Allah, yaitu mengenal sifat-sifat wajibnya Allah dan mengenal sifat-sifat muhalnya Allah yang sudah diterangkan tempo hari. Contoh ati Allah. Di dalam sifat wujudnya Allah, wajib bagi Allah ada, wajib bagi Allah nyata, wajib bagi Allah nampak, wajib bagi Allah wujud dan jelas. Kebalikannya sifat muhalnya, wajib bagi selain Allah itu tidak ada. Wajib bagi selain Allah itu gaib. Wajib bagi selain Allah itu tak nyata. Wajib bagi selain Allah itu tak ada. Itulah sifat wajibnya Allah dan sifat wajibnya selain Allah. Sifat wajibnya makhluk kan harus tak ada. Sifat wajibnya Allah ada, wujud nyata, jelas, nampak bagi Allah. Namun bagi manusia, bila manusia memegang, bila manusia menduduki sifat wujudnya Allah, maka Allah yang wujud akhirnya jadi gaib. Allah yang jelas akhirnya jadi tak nyata. Allah yang nyata akhirnya jadi tak jelas bagi manusianya. Karena manusianya telah menyerupai Allah di dalam dadanya. Jadi untuk ati Allah wa ati Rasul, relakanlah hidup dan badanmu ini sebenarnya bukan milikmu. Relakanlah hidup dan badanmu ini bukan kepunyaanmu. Itulah cara untuk ati Allah dengan belajar dan belajar. Heningkan dirimu di hatimu dengan belajar malamkan cipta-ciptamu di hatimu dengan cara sunyikan cipta-cipta manusiamu di hatimu. Ketika kita mati-matikan keberadaan diri kita, sudah kita sunyikan kewujudan diri manusia kita sudah hempaskan, kita sudah malamkan diri manusia kita di hati kita. Itulah penyerahan demi penyerahan agar kita kembali kepada ati Allah. Kembali kepada Allah, maka nanti bila kita sudah kembali kepada Allah, maka kita akan ketemu dengan wa ati'ur Rasul. Mari kita belajar untuk melepaskan, untuk kembali kepada ati Allah. Kembali kepada Allah, ya jangan jadi Allah di dalam hati kita. Ya jangan merasa wujud diri kita di hati kita. Ya jangan merasa hidup diri kita di hati kita. Ya jangan merasa berkuasa diri kita di hati kita. Mari kita belajar mengheningkan cipta-cipta, memalamkan cipta-cipta, mensunyikan cipta-cipta, mentiadakan cipta-cipta diri kita di hati kita dengan 3 menit. Mari kita belajar bersama. Saya tunggu Anda. Mari bersiap-siap, masuklah ke dalam diri Anda. Tenggelamkan kewujudan manusia Anda. Tenggelamkan kehidupan diri manusia Anda. Tenggelamkan kekuasaan diri manusia Anda sampai ketemu kematian Anda. Sampai ketemu dengan ketiadaan diri Anda di hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim.
mengheningkan cipta, mulai. Silahkan, jangan pedulikan saya, masuk saja sendiri. Jangan pedulikan yang lain, jangan pedulikan di area kita berada, silakan masuk sendiri. Perang sendiri di dalamnya. Perang, usir dirimu di hatimu. Usir hawa nafsumu di hatimu. Usir iblis, jin, dan setan yang selama ini membuat kita menjadi budak-budaknya di dalamnya. Peranglah, masuklah ke dalam dirimu, peranglah di sana. Itulah peperangan yang agung untuk mewujudkan ati Allah wa ati ar-Rasul. Peranglah, nikmatilah peperangan itu. Saya tunggu dengan minum kopi dan merokok. Silakan berperang. 5 menit berperangnya ya. Karena peperangan inilah puncak-puncaknya untuk kemenangan Islamnya hatimu. Dengan peperangan inilah puncak-puncaknya agar kita menemukan jalan keselamatan. Dengan peperangan yang ada di dalam dada setiap manusia kita inilah jalan yang lurus untuk menuju ati Allah wa ati Rasul. Harus menumbangkan selama ini kita mengikuti, kita taat ati'ul setan. Kita selama ini taat kepada setan. Dan taat menjadi pesuruh setan. Dan taat menjadi hambanya, menjadi budaknya iblis di dalam hati kita. Peperangan inilah, menghening-heningkan inilah guna untuk melepaskan belenggu-belenggu perbudakan iblis dan setan. Silahkan terus berperang. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah cara berperang Anda? Sudah benarkah? Wajib Anda berperang terus-terusan berperang. Agar apa? Agar ati Allah wa ati Rasul itu terwujud dengan sebenar-benarnya terwujud. Agar kelahiran Nabi Muhammad itu benar-benar terlahir di setiap dada kita. Agar kita tidak dijajah lagi oleh iblis dan setan. Agar kita menemukan indahnya maulid Nabi yang ada di dada kita. Ingat, ini bukan babagan syariat, ini bukan babagan badaniyah, tapi ini babagan hati, ini babagan hakikat makrifat yang harus disinkronkan antara syariat dan makrifatnya, yang harus disinkronkan cerita badaniyah dengan hidup yang menghidupi badan agar sempurna iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah dirimu ke dalam agama yang sempurna, yakni pasrahkan dirimu, pasrahkan hatimu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu,
Itulah Islam yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gunanya untuk perang, dan perang ini gunanya agar muncul sosok Rasulullah yang ada di setiap dada manusia yang selama ini masih terpendam, masih terkubur, dikubur oleh iblis dan setan. Iblis dan setan selalu menjadi mursyid kita selama ini. Iblis dan setan selalu menjadi Tuhan kita selama ini. Iblis dan setan selalu menyuruh, merasuli diri kita selama ini untuk selalu berbuat fahsya wal munkar di dalam hati kita. Apa buktinya? Contoh, kita disuruh sholat oleh iblis dan setan. Ayo bro, sholat subuh. Tapi setelah kita sholat subuh, katanya iblis dan setan, tapi kamu wajib sembah aku di dalam sholat subuhmu. Disuruh sholat kelihatannya mulia, kelihatannya taat kepada Allah, tapi kenyataannya kita di dalamnya taatnya kepada iblis daripada taat kepada Allah. Apa buktinya? Ketika kita sholat, Allahu Akbar, kita selama ini tidak pernah sedetik pun bertemu Allah. Kita tidak sedetik pun berjumpa Allah. Kita tidak sedetik pun menghadap kepada Allah di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan selama ini. Akan tetapi di dalamnya kita hanyalah menyaksikan, kita hanyalah menyembah, kita hanyalah menghadap dunia di dalam sholat-sholat yang kita kerjakan. Itulah tandanya bahwa kita selama ini belum benar-benar masuk di dalam Islamnya Allah. Karena sesungguhnya hati kita masih tersesat dari Allah. Maknanya kita masih selalu dan selalu mengikuti hawa nafsu kita, mentaati hawa nafsu kita daripada mentaati Allah. Kita lebih memunculkan dunia di dalam hati kita daripada memunculkan siapa yang menciptakan dunia di dalam hati kita. Maka dari itu kita selama ini tersesat jauh dari Allah, apalagi Rasulullah. Maka peringatan-peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ini jangan hanya peringatan-peringatan babakan cerita dohir saja. Akan tetapi coba kita peringati dengan secara batiniah, dengan secara yang sebenar-benarnya. Agar apa? Agar kejahiliaan hati ini berakhir. Kita peringati kelahiran Rasulullah, maka kita ikuti Allah dulu. Ati Allah wa ati Rasul. Tanpa kita mengikuti Allah, tanpa kita bertemu Allah, tanpa kita menghadap kepada Allah, maka selamanya peringatan-peringatan Maulid Nabi itu hanyalah semu dan hanya angan-angan serta sia-sia belaka. Tidak menemukan peringatan Rasulullah yang sesungguh-sungguhnya. Maka bangkitkanlah Rasul-Rasul di dalam dadamu yang selama ini menjadi Rasulnya iblis. Bangkitkanlah Rasul-Rasul di dalam nyawamu yang selama ini menjadi utusan iblis.
iblis hawa nafsu. Bangkitkan rasul-rasul di dalam jiwamu yang selama ini menjadi rasulnya hawa nafsumu. Maknanya putus dan putus rasul-rasulnya hawa nafsu, putus dan putus rasul-rasulnya nyawa, putus dan putus rasul-rasulnya jiwa, putus dan putus rasul-rasulnya hidup roh yang selama ini hidup yang telah kau aku sebagai hidup manusiamu, putus dan putus, perang dan perang lewat menghening-heningkan, lewat memalam-malamkan, lewat mensunyi-sunyikan dirimu di hatimu. Setelah itu bila kau berhasil memenangkan peperangan ini, maka bangkitlah Rasulullah untuk memerangi kaum jahiliyah yang ada di dalam hatimu. Jadi jalan untuk berperang sudah saya tunjukkan, maka silakan perang-perangan sendiri, maka silakan hening-heningkan sendiri, maka silakan sunyi-sunyikan sendiri, maka silakan malam-malamkan sendiri dirimu di hatimu, yakni belajar sendiri. Ilmu Allah, kajian-kajian yang ada di dalam pemaparan uripe Allah ini, pemahaman-pemahamannya sudah diberikan secara gratis, tis. Karena ini ilmunya Allah, bukan ilmunya Abdul Halim. Maka tidaklah mungkin saya menyembunyikan ilmunya Allah, karena bukan hak saya untuk menyembunyikan ilmu. Karena sejatinya Abdul Halim tak punya ilmu walaupun setetes air di lautan. Karena semuanya hanyalah ilmunya uripe Allah. Jadi semuanya sudah dipersembahkan secara gratis kepada orang-orang yang dihidayai oleh Allah untuk mengkaji dirinya. Jadi hanya itu untuk ati Allah wa ati Rasul, untuk membangkitkan Rasulullah yang selama ini terpendam di dalam jiwa, nyawa, dada kita, hati kita, roh kita, urip kita selama ini yang telah dirasuli, diutus, disuruh oleh iblis dan setan untuk selalu bermaksiat, untuk selalu fahsya wal munkar, walaupun kelihatannya ibadah, walaupun kelihatannya sholat, tapi hatinya ingkar selama ini. Karena kita masih menjadi utusan iblis, disuruh iblis untuk selalu bermaksiat, untuk selalu menjauhi Allah, yakni dekat dengan dunia. Apapun yang ada di hati kita serba dunia. Di dalam sholat serba dunia, apalagi di luar sholat. Karena induk, segala induknya ibadah di sholat. Bila sholatnya kotor, bila sholatnya najis, semuanya ya najis. Itulah alam jahiliyah. Sucikanlah alam jahiliyah kita, yakni dengan ati Allah wa ati Rasul. Berjuang-juanglah untuk ketemu Tuhanmu, berjuang-juanglah demi menghadap Tuhanmu, berperanglah, hempaskan apa-apa yang merintangimu demi untuk bertemu Tuhanmu. Singkirkanlah penghalang, singkirkanlah arca-arca, singkirkanlah salib-salib, singkirkanlah belenggu-belenggu yang ada di hatimu, penghalang-penghalang sehingga diri kita buta, tak melihat, menyaksikan wujudullah sebagai pencipta alam semesta ini. Karena selama ini yang jadi Tuhan masih diri kita, di hati kita. Jadi untuk peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad ini,
kita paparkan secara yang sebenar-benarnya, secara ilahiyah, secara ketauhidan, secara hakikat dan ma'rifatnya. Agar apa? Agar tersambung dengan cerita yang ada di syariat, agar tidak terputus antara syariat dan ma'rifatnya, agar tidak terputus antara jiwa dan raganya, agar tidak terputus antara badan dan hidupnya, agar sambung dan esa serta selamat. Kita lanjutkan kembali babakan memperingati Maulid Nabi ini di episode yang akan datang. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul bala, agar hati kita tidak zalim dan menzalimi diri kita sendiri lagi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya jafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.